mau bagaimanapun IKN sulit rampung dalam 4 tahun. Apakah masih ada kabar berbagai investor lain yang masuk ke sana? Masih pada ketakutan. Baik investor luar negeri maupun dalam negeri. Nah, pengusaha-pengusaha Indonesia yang pilih gabung ngurus makan bergizi ya. Ketemu lagi dengan Om Begawan ini. Mau ngomongin IKN lah, biar agak ada warnanya. Masa ngomongin pilkada terus ini. Nah ini mantan Menteri PUPR itu Pak Basuki Hadimulyono, ini ketiban sampur untuk proses penuntasan IKN. Yang katanya Pak Prabowo 4 tahun harus kelar. Wah Om Begawan ini jadi mesak nih. Beliau yang selama bekerja jadi menteri 10 tahun tuh namanya bisa jadi buruh nih nanti. Di jabatan barunya ini sebagai ketua otorita IKN. Semestinya dia nggak menerima penugasan baru ini harusnya. Ini kalau Om Begawan. Nanti nimbang jadi pihak yang disalahkan nanti kalau gagal. Lah mau bagaimanapun target IKN tuntas dalam 4 tahun. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo itu tuh tugas yang nggak ringan, berat. Problemnya hanya satu. Soal anggaran saja. Dan Pak Basuki ngomong, ya kalau ada program ada anggaran ya saya kerjakan. Kan setahu kan siapa saya. Itu dalam wawancaranya seperti itu. Nah secara subjektif banyak yang setuju ibu kota negara memang harus pindah ke IKN sana. Namun memaksakan IKN mesti rampung dalam 4 tahun itu bakalan berat banget. Ya berat di pengerjaannya, berat di anggarannya, berat di APBN-nya itu. Nanti berat yang mengerjakan, yang bertanggung jawab. Seperti Pak Basuki ini. Tapi aku ngomong loh, 4 tahun ora rampung, dudu asal ngomong ini Begawan. Ada dasar-dasarnya. Orang mau waton, orang asal mangap mengatakan bahwa 4 tahun itu berat itu. Nah, pengen tahu mengapa dalam 4 tahun angel dalam melaksanakan atau menuntaskan pembangunan IKN itu. Situasi ekonomi global kita itu piye coba sekarang ini? Lagi nggak enak. Dukungan APBN berapa besarnya? Dari anggaran yang 455 triliun itu baru 72 triliun yang diserap loh. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam negeri apa yang mengembirakan? Lagi berat ini. Investor baik dalam negeri maupun luar negeri sama-sama nggak ada. Orang enak yang gembruduk gitu loh datang. Apalagi penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, ora jelas. Semakin hari semakin banyak aja yang terungkap. Ternyata banyak sekali pejabat yang terkena kasus korupsi. Belum lagi judi online yang menyerap uang rakyat bisa ratusan triliun. Nah penegakan hukum yang tidak jelas ini bisa memberatkan juga dalam proses pembangunan IKN. Belum lagi nih performa pemerintahan, apakah yang meyakinkan saat ini? Kan tidak. Masih banyak menteri yang kerjanya belum terlihat. Itu baru beberapa loh yang saya sampaikan, saya sampaikan alasan mengapa IKN berat. Karena detil banget. Ya nanti malah pemerintah tambah pesimis nih. Saya tidak meten-meten, ini saya hanya memaparkan. Jadi jangan tergesa-gesa gitu loh. Nah kemarin Pak Basuki dilantik sebagai kepala otorita IKN yang baru. Yang sebelumnya jabatan itu memang sudah ada di beliau. Hanya jabatan itu pejabat sementara atau kepala sementara lah. Kan ya nggak mungkin ngurusi kementerian waya abot. Waktu itu kan masih jadi menteri PUPR. Ditambah ngurusi IKN, ya belum dikerjain. Nah kenapa Pak Basuki rangkap jabatan? Karena kepala dan wakil kepala otorita IKN mundur berbarengan. Itu yang namanya Pak Bambang Susantono. Sekarang ini jadi utusan khusus IKN. Nah terus ngopo nih utusan khusus IKN? Cari investor. Ya berat itu. Tugasnya Pak Bambang itu nyari investor sekarang itu. Terutama di luar negeri. Loh presidennya aja nyari investor ke luar negeri ora itu. Oh angel, itu presiden loh itu. Apalagi Pak Bambang. Nah jabatan baru Pak Bambang itu diemban sejak Juni tahun ini atau 5 bulan lalu. Pengen tahu apa hasilnya?
baru ada 3 investor asing yang berhasil dibawa. Nah, buat investasi di IKN, dana investasi hanya 1,5 triliun saja. Dari investor dalam negeri, ya, tembus 58 triliun. Aneh nggak? Lucu orang ini. Nggak proporsional, belas. Jadi pemerintah nyiapin 58 triliun dari luar negeri 1,5, jomplang. Nah, dibandingkan keinginan Pak Menteri Hak Asasi Manusia itu, Pak Natalius Pigai itu, nggak ada apa-apanya itu. Pak Pigai itu maunya 20 triliun loh, anggaran kementeriannya HAM itu. Padahal ngurusi HAM itu kan lebih banyak non fisiknya, nggak bangun-bangun lah. Kalau masalah HAM itu saja minta segede itu loh. Nah, kenapa investor luar negeri sulit didatangkan untuk membantu pembangunan IKN? Ya, salah satu penyebabnya karena situasi ekonomi global itu belum stabil, belum mape. Mereka juga berat di anggaran. Luar negeri ya sama saja. Nah, kalau situasi belum stabil, ya bisa apa Pak Basuki? Nggak bisa apa-apa. Begawan malah mesane itu. Mesane itu ya prihatin lah. Pas beliau di Nusantara sana, IKN, tengok-tengok nyawang sekeliling yang mulai tahun depan bahkan lebih sepi, anak mesake loh. Ya mungkin Pak Basuki makin sering banyak ngantor di sana. Nah, gimana nggak sepi? Lah mau anggaran tahun depan aja itu besarnya cuma 10% dari tahun ini. Tahun ini anggaran IKN 2024 itu 44 triliun. Tahun depan itu cuma 4,1. Nah, jomplang banget. Lah cara bodon aja, cara bodon ini bayangin, Om Begawan bayangin perbedaannya. Ojo bayangin duitnya, kalau bayangin duit itu susah tuh. Orang kayak kita itu mumet, orang duit 1 miliar orang tahu. Ame bayangin 4 triliun, nulis aja banyak sekali. Malah nanti migrain. Nah, cara mudah membayangkan perbandingan adalah dengan mengumpamakan semuanya itu. Ya, mengumpamakan semuanya itu seperti apa ya? Ya seperti apa? Dengan apa ya? 10% kan apa yang ada sekarang. Jadi kalau tahun ini 44 triliun, besok itu cuma 4 triliun, itu kan hanya 10%-nya saja. Yang tadinya ada 10 pekerja, ini gampangannya loh. Ini tinggal 1, karena kan 10%. Yang tadinya ada 10 truk yang ngangkut material, ini tinggal 1 truk. Yang tadinya ada 10 warung yang menyediakan makan untuk para karyawan pekerja, tinggal 1 warung toh. Yang tadinya ada 100 motor lah, atau 100 mobil, ini tinggal 10 motor dan mobil. Nah, wes bakalan ngelangut, ngelangut tahu, sepi, senyap itu. Nah, di lahan yang oblah-oblah semono ambane, segitu luasnya di tengah hutan. Nah, memangnya waktu ngasih penugasan, Pak Prabowo membekali sesuatu gitu untuk Pak mantan Menteri PUPR ini. Lalu setelah dilantik loh, pada wartawan saja Pak Basuki cerita, mau dibilangin presiden gini, sudah ya, saya sudah ngomong nih, laksanakan. Nah itu aja nih. Ya saya memahami bagaimana karakter Pak Prabowo, mantan militer kan gitu, laksanakan. Lantas beliau menjawab, siap gitu. Nah sebelumnya memang Presiden meminta agar IKN tahun 2028 harus siap, Pak. Gedung yang mesti juga segera dibangun, perkantoran yudikatif dan legislatif harus diselesaikan. Nah, sementara beberapa gedung kementerian kan ya wis berdiri itu, cuma belum dipakai. Meski belum rampung 100%, hanya saja disuruh bangun nek ra nganggo duit. Terus bangunnya pakai apa itu? Nganggo gedung-gedang. Lah iya toh, awak ngomong-ngomong wae lho, orang berumah tangga. Katanya itu pondasinya itu cukup cinta. Faktanya ya nggak terbukti gitu. Tetap butuh anggaran, tetap butuh duit. Lah karena duit ya mbak wedok mencah-mencah, anake do rewel kabeh. Apalagi nih yang mesti dibangun adalah ibu kota Nusantara. Kebutuhan negara bangsa ini.
harga diri bangsa ini, meskipun ini mungkin ya harga dirinya Pak Jokowi. Lah Pak Basuki juga cerita ini. Bila mantan presiden juga akan segera nengok ke sana. Nah, Pak Jokowi kan ngomong sendiri tuh. Ya bilang saja lah, meh piknik atau apa gitu. Tinimbang neng omah terus kan sepi tuh. Nanti wirawiri ke IKN, Solo IKN kan nggak apa-apa. Bergantian ngabsen lah sama calon kepala daerah. Rakyat biar jadi tahu siapa yang ternyata pengen dikira masih punya pengaruh. Kan ya akhirnya masyarakat tahu. Misalnya nih Pak Jokowi ke IKN. Dan Pak Jokowi mau apa ke sana itu? Paling kan yang ngeliat gitu loh. Karena memang keinginan dia itu. Gak bisa melakukan hal yang lain. Kecuali melalui anaknya yang jadi wakil presiden. Tapi apakah itu bisa? Karena kebijakan itu ada pada tangan presiden. Dia sudah tidak punya kewenangan apapun. Dengan anggaran 4,1 triliun. Wes toh, percaya sama Begawan. Progres IKN nggak akan terlihat tahun depan itu. Oh, lahannya begitu luas. Nanti yang bakal tampak perbedaan fisiknya ya cuma suket-suket, perdu-perdu tanaman itu yang semakin tinggi, alang-alang dan sebagainya. Ini kalau tidak segera berpikir mumet ini Pak Prabowo ini. Dengan apa yang dikatakan 4 tahun harus kelar, tapi anggarannya belum bisa dibayangkan kan, mumet. Ya bisa jadi malah perkantoran atau gedung yang sudah jadi ditinggali udah sepi. Banyak kelelawar kan malah medeni. Ya hewan-hewan di Borneo sana kan banyak itu bermacam-macam. Ya muga-muga wae lah. Tidak banyak binatang yang ke sana. Ya terakhir ini kan jadi tempat wisata bagi masyarakat daerah setempat. Ya, sebab di beberapa lokasi di Balikpapan dan Pasir masih terdapat banyak binatang-binatang buas di sana. Jadi harus hati-hati lah. Ya mungkin ada banyak buaya juga di sana tuh. Tapi jangan hanya buaya barat. Lah Pak Bas ini Begawan punya permohonan nih pada Pak Basuki ini. Bila sempat atau pas ketemu mantan presiden, sebaiknya sarankan untuk tidak sering-sering IKN lah. Tidak sering-sering ke IKN. Loh ini beneran loh Pak. Gak guyon ini Begawan ini. Saran ini demi kebaikan Pak Jokowi sendiri. Serius ini. Nanti nek sering ke sana, iso malah bingung sendiri, stres, tertekan malah. Bebannya terlihat abot itu. Mau bagaimanapun, IKN sulit rampung dalam 4 tahun. Ini menurut analisa Begawan. Ini yombo, nanti kalau Pak Prabowo ngegas ya nggak tahu. Ya kita lihat saja ini. Apakah masih ada kabar berbagai investor lain yang masuk ke sana? Masih pada ketakutan. Baik investor luar negeri maupun dalam negeri. Nah, pengusaha-pengusaha Indonesia yang pilih gabung ngurus makan bergizi ya. Impor beras, impor sapi, impor susu, impor kedelai. Keuntungan terlihat di depan mata kalau impor. Nah, investasi di IKN ngambilnya keuntungan bisa 25 atau 100 tahun yang akan datang. Aku cor sebagai pengusaha. Nah, progresnya delok dhewe kan suwe masih lama. Proyek rampungnya juga belum jelas kapan. Jangankan laba, investasi yang dipakai buat aktivitas saja belum jelas. Ya jadi takutlah investor. Kan itu semua membuat para investor makin ragu. Lah Pak Prabowo sendiri kenapa hanya menganggarkan IKN cuma 4,1 triliun? Kok bisa mengatakan 4 tahun harus selesai? Ojo mau ngeyem-yemi tok. Membuat ayem Pak Jokowi yang punya ide itu. Ya kan aneh itu. Apa dia nggak tahu Pak Prabowo itu bahwa IKN anggarannya gede. Kok cuma dikasih 4,1 triliun tahun depan. Ya harusnya tahu. Apa dia nggak ngerti hitung-hitungan? Ya mesti tahu lah Pak Prabowo. IKN ini biar segera tuntas betulnya berapa ya? Mesti ngelotok banget itu Pak Prabowo. Lah lantas mengapa? Anggarannya tetap mungil dan imut-imut segitu. Hanya kecil. Lah nek dirambungke dalam waktu cepat, misalnya tahun depan dirambungke atau mungkin makan bergizi ditunda 2 tahun lagi untuk ngerambungke IKN.
Nah, sing entuk jeneng itu tentang IKN kan bukan Pak Prabowo akhirnya. Ini bukan suuzon. Lah mau bagaimanapun, APBN harus difokuskan buat menjalankan makan bergizi turuan, karena ini program Pak Prabowo, visi misinya Pak Prabowo dalam kampanye yang kemarin dia berikan kepada masyarakat. Ini demi gengsinya Pak Prabowo, demi harga dirinya, demi marwah jabatan Presiden Indonesia. Nah, kita semua tinggal memperhatikan saja. Coba ini, bakalan seperti apa IKN nanti? Kalau makan bergizi, makan gratis, sarapan gratis, ya kita tunggu aja tahun depan. Itu ya, dari Om Bengawan, semoga bisa dimaknai, dipahami oleh masyarakat Indonesia. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.